Terima kasih bahwa kami Bebas Indonesia boleh bekerja sama dengan IAIN untuk memberikan sharing, membagikan tentang apa itu computational thinking. Sebelum saya mulai, sebetulnya ada keyword yang perlu diingat tanpa slide karena sisanya itu nanti hanya mengulang-ulang itu. Jadi apa itu computational thinking? Kenapa kok belakangan ini populer? Computational thinking itu ilmu problem solving, menyelesaikan persoalan. Karena persoalan itu banyak dijumpai sehari-hari, maka kita akan mengajari anak mulai dari yang kecil, kemampuan problem solving yang kecil, ilmu kepepet kalau saya katakan. Supaya terbayang ilmu kepepet nilai alat yang tepat optimal untuk situasi tertentu. Jadi Bapak Ibu saya selalu pakai contoh ini yang gampang diingat. Computational thinking itu kayak Bapak membuat sambal. Satu, kalau mau ngulek sambelnya rumah, cabainya 4 atau 5, Bapak itu ngambil cobek, diulek, selesai sambelnya jadi. Kalau misalnya Bapak Ibu mengundang tamu 30 orang, cabainya makin banyak, katakanlah mau bikin rendang, Bapak yang cabainya butuh 1/4 kilo. Maka kalau pulang pakai cobek itu susah. Bapak Ibu pakai blender. Nah, sebuah catering, misalnya buka catering mau melayani pesta 1000 orang, sama-sama membuat rendang, cabainya 1 kuintal, ya nggak bisa pakai blender kecil yang kayak seperti itu, blendernya harus blender profesional. Nah, analogi dari bikin sambal itu adalah berpikir situasi yang tepat sama-sama untuk sambal itu apa? Contohnya, kalau misalnya antara yang 20 orang dengan 1000 orang, maka bisa ada pakai blender tertentu, blendernya berkali-kali. Karena sekali tidak muat. Nah, kemudian kebetulan cabainya itu sedikit. Saya di rumah suka ambil 100 cabai sampai ke segiling, maka itu sudah menjadi sambal buat saya. Kalau tidak perlu sambal yang pakai digoreng, pakai apa, cuma cukup pedasnya cabai yang berefek ke makanan saya. Nah, dari ini pelajaran pertama, Bapak Ibu mungkin saya gambaran. Computational thinking itu kalau punya tujuan, saya harus menganalisis data COVID di sekitar saya. Itu sama dengan buat saya. Maka harus mengenali data HP-nya, kemudian alat yang tepat. Kalau datanya cuma 5 biji, pakai tangan. Kalau nanti membesar dikit, mungkin Excel membantu. Kalau sudah ada pertumbuhan nasional bahkan internasional, maka harus pakai tools. Ini yang pertama mengenai apa computational thinking, problem solving, optimal efisien. Optimal efisien itu tidak efektif, efisien itu tidak bisa digunakan. Harus melihat situasinya, kompleksitasnya, volumenya. Yang kedua, kalau misalkan kata kunci dari computational thinking itu cuma 4. Silakan dicatat karena kalau training itu biasanya bagus. Dan itu mendengarkan. Siap, Bu. Namanya publik, apakah semuanya? Bukan huruf A, D, P. Abstraksi, algoritma, komposisi, dan pola. Jadi A, D, P. Nanti kalau lagi A, D, P, tapi pokoknya yang intisarinya akan itu membuat yang tidak penting menyisakan yang penting. Jadi kalau baju itu buat reda, buat serata trisi, sehingga yang namanya baju itu harus ada badannya, lengannya, menutup seluruh tubuh, itu baju. Abstraksi. Algoritma menulis langkah yang runtut seperti
bahkan ini dua ini, tapi nanti bukan bahasa, bukan hanya bahasa manusia, tapi bahasa komputer itu algoritma. Di komposisi itu melihat benda tidak sebagai karena diukur tapi bagian. Bahwa itu yang saya, maka akan langsung melihat contohnya di belakang ada masjid, ada anak cowok, ada cewek yang mengatakan alhamdulillah bebas ada di madrasah, ada bebasnya di tengah yang gede kepalanya. Bebasnya bawa gembira, bawa komputer contohnya. Maka itulah di komposisi. Ketika melihat suatu benda, suatu persoalan, melihat apapun di dunia, Anda akan membaca itu tidak hanya mengejar, tapi Anda akan mengenai sesuai dengan apa yang ada. Contohnya tadi saya lupa ada awan, ada langit, ada pohon pisang di kanan. Kenapa kita ada yang itu seperti kita? Itu berarti ini kalau ini pohon kurma mungkin jangan keluar dari salaman. Saya tidak mengatakan di dalam kurma, pola kali, segala macam itu sebenarnya itu pola. Jadi itu Anda bisa mengerti. Inilah computational thinking. Saya berbagi dulu Bapak moderator, mungkin ini tadi dari rumah yang akan saya katakan di dalam 45 menit. Semoga jelas. Siap. Jadi problem solving dengan cara ulang sama AABC. Kalau ngajarin murid itu 10 menit pertama harus meresumekan dulu yang penting. Silakan kita dulu. Kalau pertanyaan yang bisa dijawab sekarang, saya jawab atau hal dulu disambungkan. Begitu ya Pak Moderator, semoga jelas. Computational thinking itu simple objective. Sudah jelas Raya contohnya tidak kamera. Kalau nanti kecepatannya nggak boleh 40 kebablasan langsung bisa dihilangkan. Itu di mana-mana industri 4 itu mengakibatkan untuk efisiensi orang masang alat yang disebut dengan IoT, Internet of Things. Semesta. Bapak Ibu tidak sangka kalau bepergian membawa HP, Bapak Ibu itu dilacak, mau kemana aja, itu apa namanya terlacak. Gusti Allah boten sare, maka boten sare ini Gusti Allah itu diterjemahkan menjadi kamera, berkah, suara. Jadi karena semua akan terekam. Jadi banyak kejahatan itu tidak biasa. Nah, kalau industrinya sudah level 4, maka manusianya harus level 5. Kenapa? Karena yang menciptakan robot, menciptakan alat itu manusia. Jadi manusianya harus lebih maju dari perkembangannya. Manusianya itu sudah masuk ke society 5.0. Di society 5.0 ini cirinya apa? Kita ini sebetulnya sadar atau tidak sadar masuk di dua yang satu mungkin tiga spiritual yang saya tidak bahas. Ada contohnya Bapak Ibu keberatan ngantri sedangkan pakai online. Itu Bapak Ibu belajar pergi ke pasar, pergi ke mall, itu buat contoh. Sekolah dulu hanya di kelas, tiba-tiba sekarang harus PJJ, Bapak Ibu juga ngaji anak. Contohnya kita sekarang ini, kita berkomunikasi lewat dunia kita, lewat Zoom. Nah, karena kita ini ada di keluarga, ada gila ya Bapak Ibu, karena kita tidak pernah sebetulnya tidak hitam putih. Kita ada di keluarga itu, maka harus mengerti jagat raya digital itu kayak apa. Karena tidak ada
sebetulnya ekonomi itu penting tidak penting karena dengan kepentingan yang lebih humanistis. Jadi dia teknologi itu perlu mempermudah kehidupan. Kayak tadi itu blender itu tadi, tapi Bapak Ibu juga tahu sambal yang diulek sendiri dengan coklat itu rasanya beda dengan di blender, akan lebih enak, itu kan. Nah, antara dunia digital dan dunia nyata, pakai alat atau manual, inilah yang menjadi perdebatan manusia. Itu kan misalnya 5, Anda membeli dalam skala besar. Dan sebenarnya atau kepepet karena pandemi kita harus lewat digital. Nah, itulah yang disebut pandemi ini dunia buka. Ini dunia kita sekarang. Buka itu singkatan orang ini tidak ada yang orang kalau dia akan ketinggalan. Jadi tidak boleh bingung. Karena misalnya Bapak Ibu adalah guru, apa namanya ganti terus sebetulnya nggak ganti, cuma ganti kita. Karena kalau anak sekarang contohnya transport, Bapak Ibu cerita cuma kereta kuda apa yang itu ya nggak tertariknya sekarang sepeda motor, mobil, walaupun tidak menggunakan tidak pasti karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Kompleks itu semakin beranjak dan terjadi. Contohnya COVID ini masalah kompleks bukan hanya virus kesehatan, tapi contohnya kalau ada virus di dalam rumah. Kalau di dalam rumah tidak boleh pergi. Kalau tidak boleh pergi tidak bisa kemana-mana masalah sendiri dan transportasi. Nah, kemudian karena orang tidak bisa mall, mengubah cara petani jualan, itu kan menjadi kompleks. Pilihan, mau jual lokal, oke, penyakitnya tidak menyebar, tapi kemudian sekarang tidak ketemu orang sendirian, maka bisa mati kelaparan. Kalau tidak bisa dikirim makanan, ini salah satu contoh. Ekonomi akan menjadi terhalang contohnya. Tapi kita harus alat-alat di dunia tadi dan ambil yang tidak bisa mungkin. Jadi ini mengubah orang berpikir majemuk. Saya kemarin ikut pemerintah itu ada satu pejabat Profesor Iwan Pramono menyatakan itu tidak hanya satu, tapi majemuk. Berpikir majemuk ini perlu supaya anaknya banyak sudut pandang. Karena di dunia ini memang ada yang yes or no, tetapi ada yang abu-abu. Jadi melatih anak untuk berpikir seperti ini, tapi bukan berarti tidak punya kepribadian. Kalau bicara punya kepribadian, berpikir tajam, tapi tidak bingung mengeluarkan ini tujuannya. Dan tentunya komputer dan bidang lain itu saling menentang. Karena itu ini karena maka kelihatan bahwa semua bidang ilmu itu sekarang pakai komputer. Contohnya ada ekonomi, untuk menemukan bintang itu ada lebih teliti kalau sudah dilengkapi komputer, walaupun komputer bisa salah, sehingga nanti harus ada komputer, ada pandangan mata ahli yang dipercaya yang menentukan. Bidang engineering, gambar itu sekarang gambar-gambar rumah, desa itu lebih rapi dengan mesin itu dengan komputer. Linguistik bahkan Bapak Ibu tahu untuk biologi, matematik, komputer itu penting. Nah, pemerintah sudah menjawab. Pemerintah itu mendefinisikan profil pelajar Pancasila, di mana dasarnya itu abad ke-21 ini mengatakan 4 semua 10 tahun. Menteri menambah 2 compassion dari computation logic atau thinking. Lihat
bahwa orang itu harus punya kompetensi, karena kalau tidak dia jadi mesin. Dan karena di dunia digital, maka 4C itu dikontekskan dengan operational training. Itulah nanti bahwa peran Indonesia yang bermartabat adalah itu sesungguhnya pertama harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia mandiri, berpikir itu mandiri baik. Tapi kemudian mandiri ini tidak hanya berpikir, mandiri itu independensi, kemerdekaan. Anak itu mandiri belajar, bisa belajar sendiri, dikasih bacaan bisa menginterpretasi. Tentunya kalau lagi belajar akan menggunakan berpikir kritis dan kreatif. Ini super penting karena kalau tidak berpikir kritis, kita itu hanya nurut dan jadi penting. Manusia ini dianugerahi kemampuan untuk berpikir kritis. Nanti saya sedikit ke sana. Kalau kritis itu bisa kreatif, karena salah satunya mesin ini kok jalannya aneh ya, itu udah berpikir kritis. Apanya yang rusak ya, itu berpikir kritis. Apa yang bisa memperbaiki? Ini antara tidak enak. Apa supaya bisa lebih enak? Ini nanti jadi bubur, terus jangan dibuang. Buburnya supaya lebih enak. Bubur ayam itu kreatif karena tidak menyerah. Tadi ada nasi jadi bubur, kalau mentah ya wes dibuang. Sayang kan? Karena itulah berpikir kritis dan kreatif itu paling mandiri, kritis, kreatif. Ini menyatu, tidak bisa dipisahkan. Nah kalau cuma sendirian itu dalam sekarang udah nggak bisa. Contohnya harus bergotong royong. Suatu karya itu bukan karya yang kecil, karya yang besar seperti Candi Borobudur, Prambanan. Coba kan nggak mungkin itu dibangun satu orang. Garuda Wisnu Kencana itu demikian besar. Satu di Kediri di Surabaya, karena dia nggak tahan di kota besar. Yang satu di Singapura, yang satu lagi di mana ya? Oh itu 3 ton. Satu lagi saya lupa, kalau tidak salah di salah satu kota besar di Indonesia. Itu berkebinekaan global, sehingga tidak tergantung kepada geografis dan seluruh dunia. Standar internasional itu mensyaratkan digital citizen. Mungkin di Indonesia itu belum dieksplisitkan. Kenapa? Karena belum semua sekolah terus terang saat ini dijaman oleh IT, dijaman oleh internet. Bapak Ibu baca sekarang ini masih banyak keluar internet tidak sedang akses susah, tidak guna baik. Oleh sebab itu mungkin nanti, tapi tidak berlawanan dengan profil ini. Karena mandiri, berpikir kreatif, gotong royong, berkebinekaan. Bapak tahu kita hidup di 2 dunia. Jadi otomatis jadi warga dunia nyata dan warga dunia digital. Kalau digital itu harus tahu computational thinking. Sudah ada kurikulum informatika. Dan intinya anak itu harus banyak bertanya, banyak mencoba, banyak berkarya. Tidak rugi kalau informatik. Kenapa? Karena barangnya tidak kebuang. Kalau Bapak Ibu bikin uji coba pisang goreng, kalau tidak jadi, buang pisang, buang minyak, buang duit. Tapi kalau bermain dengan barang digital, itu tidak hanya pikiran, itu tidak membuang material. Sehingga nanti Bapak Ibu, nah kan kalau Bapak Ibu ikut program selanjutnya, itu akan lab itu laboratorium virtual. Anak itu bisa berkembang tanpa membuang zat-zat kimia contohnya. Tentunya tidak cukup karena kalau cuma virtual kita hidup di dunia kimia. Baik, nah untuk itu Bapak Ibu saya ingin mengingatkan sebetulnya sisi ini sebagai bagian dari literasi berpikir. Pemerintah itu mempunyai program literasi baca tulis, numerasi, sains, finansial, budaya, macam-macam. Itu hanya fokus areanya apa. Tapi literasi itu bukan menghafal, melainkan bisa praktek di dunia sehari-hari.
Anda menghadapi bahwa nanti mulai tahun 21 itu ada asesmen kompetensi minimum yang literasi, numerasi, survei dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di kiri, literasi apapun saya hanya mengambil track kami digital, ICT itu peralatan yang dipakai, informasi itu lebih ke konten, dan nanti akan ada lagi media di literasi itu lebih lagi didalami karena multimedia. Dasarnya adalah listening. Bahkan kalau orang ngomong maupun mendengar handphone itu harus mikir. Karena kalau orang ngomong tidak pakai mikir itu saya diputar, itu bisa ngaco. Nanti bisa ngaco bisa benar kalau rekamannya juga benar. Itu tidak pakai berpikir. Nah, kita harus membawa anak kita dari level low order thinking ke yaitu high order thinking dengan caranya mulai dari SD, sehingga kita itu nanti harus latihan berpikir soal, berpikir kritis, itu harus melatih anak multisistem. Ada 3 hal Bapak Ibu yang anak ini. Kalau hanya satu sistem, maka itu maka jawabannya itu bisa yes or no korek. Tetapi kalau biologi sudah dicampur dari virus dengan logistik, nanti bisa benar atau salah, itu multi sistem. Ini akhirnya Bapak Ibu ini bukan ngajari anak hanya menjawab ya atau tidak, tetapi memberikan alternatif solusi. Ini lebih baik dari yang lain. Contohnya tadi COVID, usaha kita menekan sekecil mungkin penularan, tetapi ekonomi tetap jalan. Itu harus kompromi. Karena kalau tadi itu mau semua tidak berjalan, itu kulit tidak boleh kemana-mana. Tapi kalau tidak boleh kemana-mana, itu banyak sekali hal yang mati. Jadi nanti bisa mati kelaparan, mati tidak bahagia karena bayangkan kalau Bapak Ibu harus di rumah terus nanti di rumah terus tidak terhibur, tidak lagi bukan mempengaruhi kesehatan. Nah itulah judgment, pengambilan keputusan. Maka dari multisistem itu membutuhkan reasoning, yaitu penalaran dan banyak aliran reasoning, saya bilang aliran atau apa ya, cara, karena setiap orang itu misalnya sistem thinking beda dengan design thinking, itu mengutamakan hasilnya, kemudian critical thinking ini berpegang kepada viewpoint 8 elemen, ada teorinya sendiri. Nah, computational thinking ini sederhana, lebih nyata karena ujung-ujungnya komputer. Komputer itu super bodoh, sehingga kita ini tidak mengikuti komputer, lebih pintar, tapi pikirannya menjadi terstruktur. Itulah yang harus diajarkan ke anak. Bukan anak itu menjadi komputer ya, tapi dia bisa memanfaatkan komputer. Jadi ini untuk buat yang penting, kami punya sebuah cara. Cara kami itu bagian dari cara internasional untuk mengajari anak berpikir rasional lewat cara sederhana. Tidak usah aneh-aneh, tidak usah tinggi-tinggi, mulai dari yang kecil dan praktek. Dan anak itu senang, itulah bebas. Jadi bukan dari teori filsafat yang tinggi. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di modul-modul pemerintah yang sekarang untuk bahan belajar, ini membentuk intuisi. Membentuk intuisi itu penting. Nanti di numerasi itu intuisi bilangan. Pertama orang bisa berhitung. Kalau dia tidak punya intuisi berhitung itu untuk apa? Kata aja nggak bisa bayar. Duit saja tidak mengerti duit pecahan itu percuma. Jadi lebih ke arah itu ada duit, mainan belanja. Nanti dari mainan itu dia mendapat intuisi. Jadi intuisi untuk pikir-pikir senang-senang berpikir itu bebas. Kenapa? Itu akan sejalan dengan Restra Kemdikbud 20-24. Kita harus memerdekakan pembelajaran sebagai beban.
menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan. Anak itu punya pengalaman belajar itu senang, belajar itu apa, bisa praktek, itu membuat kegembiraan, enjoyment. Membaca yang sedang dipaksa, tapi dia enjoy bacaannya dan dengan senang hati akan mempraktekkan. Contohnya membaca tentang sampah, dia akan punya sampah itu nggak baik, kalau keleleran menimbulkan penyakit harus dipilah, terus dia punya enjoy, dia akan memilah sampah dengan teliti. Pembelajaran menyenangkan. Karena kalau dia punya pengalaman belajar yang mengerikan, misalnya untuk apa-apa zaman dulu, kita dihitung, harus hafal dalam waktu singkat, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi contohnya mereka jembatan selesai, dikasih suasana indah, otomatis anak itu akan senang. Kami punya gerakan pandai, dan kami percaya bahwa pendidikan kita menyatakan pendidikan adalah penyemangat benih kebudayaan. Siti itu kita semua menyemai benih kebudayaan. Jadi tadi ini kan gambar saya, di atas dunia nyata, di bawah digital. Yang di atas harus beres, karena dunia kita anak digital ini dunia bikinan, tidak kelihatan. Ini kalau yang di atas itu Joni kreativitas yang mana yang dunia digital buatan manusia. Banyak kata-kata manusia bisa merah, bisa kacau, bisa dari dunia nyatanya. Itulah nanti yang harus disinergikan dan harus pakai nalar. Inilah penyemaian dan Zebras itu dulu, Zebras itu sudah lama. Indonesia 2004, Indonesia itu baru ikut 2016. Buat yang tanya Zebras itu apa toh? Zebras itu bisa terkurang. Binatangnya kalau direlokasi lahir itu ada antriannya panjang atau di bandara itu kita harus buka jalur lagi karena kalau anak-anak maka kalau tidak itu sebetulnya mungkin bagi yang awam kalau bapak ibu pakai HP itu ada aplikasi WA, ada aplikasi email, ada aplikasi sebetulnya bapak ibu masih menjawab karena ada ini sebenarnya komputer yang bisa jadi kalau lagi WA maka dia pakai WA tapi di belakang itu di balik sebuah situasi sehari-hari itu ada ilmunya. Tugas Anda sebagai guru adalah mengajarkan bahwa ini loh ada pendidikan, ini loh ada ini ada dirinya, ini ada apa bertakwa kepada Tuhan, ini ada Tuhan. Karena kalau yang namanya hari besar itu orang tidak membebas orang membebas itu bukan membebas tetapi kekacauan, gitu ya. Nah ini kan kalau kemudian ini untuk konsekuensi negara setelah itu digerakkan, ini kan tadi contoh-contoh nanti sore Bapak Ibu akan belajar dengan media banyak contoh seperti ini untuk menggugah berpikir anak-anak dan membentuk pola tidak bisa dihafal. Kenapa? Karena tiap tahun soalnya baru, kreatif, situasinya baru, ada penari, nanti ada tekun, nanti ada jalan-jalan berikutnya pergi antar pulau, tapi ini pola soal yang ada dimulai. Nah, intinya kalau algebra itu algebra itu pasti ada konsep informatika. Walaupun kita ada konsep lain, ya, nanti saya akan kembali. Kami fokus ke konsep informatika karena anak-anak itu menuju dunia digital. Tidak semua menjadi profesinya programmer,
Tapi at least zaman sekarang ada pilihan Anda tidak perlu jadi insinyur pencipta mobil untuk bisa nyopir, tapi kalau mobil itu nganggur, maka mobilnya rusak. Karena saya berhenti sebentar. Nah, mungkin kali biasanya Anda itu sopir mobil lupa mobil yang tidak otomatis. Itu kan di mana dan di mana itu kita nggak tahu mana yang kiri mana yang kanan. Terus sebetulnya mobil itu gampang. Pada umumnya kalau orang nyegas nggak boleh ngegas. Setuju Bapak Ibu? Nggak boleh ngegas nomor moderator. Kalau saya ngomong, saya tahu ekspresinya. Ya supaya saya ngantuk. Bapak Ibu harus bisa multitasking, mendengarkan, ngegas. Jadi mobil lagi ini mau saya senang dulu. Mobil itu ngegas sama ngerem. Pada umumnya tidak boleh barengan. Tapi ada kasus khusus boleh barengan. Banyak orang yang bisa mobil tapi ada dibunyikan. Coba Bapak moderator menulis dan sama orang itu ternyata boleh. Sebetulnya tidak boleh dua-duanya. Yang kedua, siapa yang berapa komitmen kerja tidak usah itu seringkali kita tidak sadar. Itulah konsep di balik Bebras ada konsep informatika. Bebras-nya itu harus ada nanti Bapak Ibu tidak kalau ada waktu kami akan berdiskusi tentang kompetensi itu literasi dan literasi. Literasi itu harus bisa dipakai sehari-hari. Dijawab tidak mungkin kalau cepat, karena kalau tidak cepat udah ketinggalan. Dan itu sudah pendek karena 3 menit kami ya 3 menit ke atas. Maka untuk nanti dan untuk pendek harus bisa dijawab dengan inilah dari levelnya Anda itu modifikasi berikutnya guru harus bisa bikin sekolah jadi itulah independensi kemandirian tidak membebani guru yang semuanya yang nanti niru modifikasi niru itulah maka dari kenapa orang itu soal bebas. Nah, ada perbedaan soal yang dipakai tantangan dan soal yang dipakai belajar. Kalau tantangan itu tadi 3 menit, anak senang, tolong ya nanti dialihkan pesertanya dikasih hadiah supaya anak itu semangat kan hadiah itu belum tentu hadiah. Anak bisa salaman dengan Pak Dirjen, buat anak-anak sampai jadi. Jadi tolong hadiah, tapi tidak hanya orientasinya hadiah. Dikasih buku, kemudian adalah nasional dan sebagainya. Kami tidak bisa janji karena belum tentu dapat sponsor. Inilah sebenarnya guru boleh memakai untuk latihan berpikir. Kapan tentunya bisa dijadwal sebagai ekstrakurikuler, bisa dimasukkan sebagai warming up kuliah atau kuliah kalau anak-anak pelajaran dan seterusnya. Satu soal yang tadinya 3 menit itu bisa menjadi bahan diskusi 15 sampai 30 menit. Ingat tadi yang anak kami duduk itu bahasa untuk algebra. Itu harus loh. Kenapa kamu jawabnya A? Bagaimana kamu menemukan jawaban itu? Cara apa kamu bisa sampai solusi itu? Jadi dari 4 pilihan, ini nggak mungkin 2. Yang ini dari 3, ini yang 1 dan tidak mungkin ini 2. Itu harus dijelaskan dan urutan langkahnya dan modifikasi tadi. Kalau jalan berbatu itu
jadi kadang-kadang bisa dilewati, kadang-kadang tidak, maka soal ini jadi bisa berbeda, gitu ya. Nah, tujuannya anak itu belajar secara experiential based dan konstruktif. Jadi belajar dari mengalami, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Ini tujuan beda. Sehingga itu ada pepatah, keledai itu tidak akan terperosok ke lubang yang sama. Ya, keledai kita bukan keledai yang boleh terperosok 5 kali buang. Kalau masuk IPB, saya kasih tahu keledai loh, tapi kan bukan keledai katanya. Nah, keledai itu artinya dia tidak terperosok lubang yang sama kalau merefleksikan setiap pengalaman belajar. Jadi saya mau pesan, belajar itu bukan hanya menjawab soal, tapi membangun pengetahuan, merajut pengetahuan, membuatnya kita pakai teori, membentuk metakognisi. Bapak Ibu yang guru sudah tahu pedagogi, sehingga dia mampu menyelesaikan persoalan apapun dengan cara tentunya berulang-ulang. Itu akan membentuk sigap tangkas terlihat. Latihan meloncat itu harus berkali-kali. Kalau cuma meloncat sekali itu gagal, kedua berhasil, ketiga lebih cepat, itu diperlukan berkali-kali. Rutinitas. Nanti kalau Anda tertarik di grup itu kami punya pendekatan ke-8 kekuatan untuk membuat anak belajar. Salah satunya harus rutin. Lihat, itulah sebabnya contohnya berdoa, itu sholat, itu harus rutin, ada jamnya. Sehingga itu menggerakkan biologi kita. Coba, kalau Bapak Ibu itu sudah tingkatnya tinggi. Kalau jam sholat itu otomatis ada kebutuhan. Nah, tolong ya, ini bisa dibantu. Ada sebatas komponen energi. Misalnya, thinking yang lain itu akan melengkapi, membuat pola berpikir. Nanti akan memunculkan ciri. Oh, dari jauh itu kelihatan itu pasti akan berasa. Kenapa? Itu dan itu akan menjadi posisi. Apa yang posisi? Yaitu menjadi kosongan dari konsisten. Nah, computational thinking akan mencoba turunan ya, karena nggak bisa sendirian di dalam hal efisien, optimal. Itu dibentuk oleh pengetahuan yang baik. Jadi membentuk pola pikir supaya itu bukannya lucu-lucu. Di dunia ini sekarang kalau ngajar hal serius ini contoh yang logika jadi daerah materi yang benar itu yang diharuskan. Ini misalnya menjadi cerita seperti itu, kemudian tidak langsung Excel, karena itu berkreasi pembahasan, karena Excel itu akan gampang kalau berpikirnya itu sudah jelas, karena itu sudah tertib yang gampang, bukan mengenerate gitu ya. Nah, semua ini proporsinya kan dari anak-anak dari sini. Karena itu ada bunga, ada kata, ada ini, itu definisi. Anak-anak bikin apapun itu algoritma. Kemudian itu bunga apapun Anda diganti-ganti, bunganya mau mana, itulah hal-hal di dalam semua hal. Ini
contoh belajar tradisi dan tradisi luar negeri dia pakai geser, pakai gereja, atau pakai beras, beras putih, beras hitam. Sekarang ini ada beras organik, anorganik, karena itu bermain. Belajar, karena sehari-hari. Terus karena ini contohnya dari internet, kita harus bikin contoh semacam ini di lingkungan Anda. Gitu ya. Oke, udah tahu apa itu konsep, tahu contoh, sekarang kita seperti ini. Nah, ini pendekatan zaman sekarang. Dari tadi saya sudah bilang, computational thinking ini proses berpikir. Karena persoalan ini kalau sudah ketahuan itu 50% solusi. Dengan persoalan pusing itu simptom masalah. Penyebabnya itu bisa mengerikan tumor otak bikin pusing. Ada sakit gigi bikin pusing. Istri lagi sakit atau suami bisa pusing. Gak punya duit itu pusing paling gampang. Kalau kebanyakan urusan itu pusing. Jadi kalau mencari solusi kalau tumor itu ya harus operasi. Kalau giginya yang menyebabkan pusing, giginya bisa itulah yang melahirkan perbuatan. Mencari yang penting, dokter itu sangat yang biasa tanya ke pasien. Saya itu kenal sama dokter pembahasan. Katanya 90% dokter itu salah. Jadi tadi saya pusing. Kalau gitu pusing kan? Misalnya kesimpulannya kalau gigi di bagian mana itu banyak seterusnya. Kalau orang itu jangan karena kemarin mantan nabi kebanyakan, dokternya akan fokus ke sakitnya. Maka dia tidak mengobati sama. Jadi ini bahwa mengalihkan dari masalah menjadi problem. Problem itu yang solve dan solusinya tidak solusinya itu secara efektif bisa dilakukan oleh information processing engineering dan itu bisa manusia, bisa komputer. Karena manusia ini adalah komputer secara manusia. Komputer itu diluar manusia. Prosesor, otak, hardware itu otak. Operating system, software, main itu bukan otak ya. Karena kalau otak itu dihindari kalau di mana di restoran itu otak. Tapi main itu pikiran, itu bukan otak. Tahu nggak? Yang harus otak itu sama. Kalau pikirannya tidak dilatih, itu nanti tidak bisa menjadi information processing. Maka harus dilatih supaya nanti saja sampai kenalan. Ada bagian manusia, ada bagian komputer. Ada yang saya jelaskan. Lihat, ini kasih contoh ambiguity. Di kurikulum Australia, dia itu bukan cuma AADP. Terus kalau hitam putih, Bapak Ibu akan bilang, itu macam ada Australia itu ada 60. Kenapa? Dia ngambil modelnya dari Malaysia. Karena nanti ini kalau di dekomposisi misalnya ujungnya harus menggunakan data ini dari dan tahu belum yang paling ini. Dengan cara seperti meringkir, salah satu yang paling ampuh menurut mereka itu melalui modeling dan simulasi. Modeling ini membawa satu dunia ke dunia lain, sehingga dia akan mempersadar. Jadi lihat definisi computational thinking pun
punya sumbernya itu jangan sekarang. Itu ada yang harus ngajari core konsep, core practice. Yang ketiga, proses komponen yang mengenai praktek dengan teori. Jangan sekarang teori tidak dipisah dengan praktek. Ada yang kalau berdua harus pakai konsep. Konsep saja tanpa perbuatan itu ilmu yang kotor. Akhirnya tidak dibuat untuk kebaikan umat manusia. Jadi sekarang orang itu punya negara dan proses yang akan mengubah semua. Computational itu bukan hanya untuk orang komputer, tetapi untuk semuanya. Kita akan belajar itu bisa macam-macam. Kemudian computational thinking ini lihat beririsan dengan matematik, beririsan dengan ilmu apapun. Jadi kalau kita gambar dari matematik, kebetulan ilmu komputer itu ilmu formal yang kembangan dari matematik. Maka otomatis irisannya banyak. Tapi nanti Anda kalau buku bahasa Indonesia bisa membuat irisan dengan bahasa Indonesia, bisa membuat irisan dengan sejarah, dengan apapun. Ingatkan kalau kita bicara komputer, maka yang bukan komputer juga jelas. Nah, apa itu yang bukan lagi? Pertama, inti itu tentang konsep, bukan hanya programming betul-betul di komputer. Fundamental, hal yang basic bukan hafalan. Jadi kalau cuma hafal tidak jawaban, kayak tebak. Tetapi ini itu punya gaya desain, kemudian itu beda. Dan bukan barangnya, atau kalau itu barang. Jadi contohnya komputer kalau ada cuma beraktif, jadi cuma barang. Tapi kalau dia lahir dari sebuah komputer yang idenya begini, lahir dari begini, itu computational thinking. Ini akan membedakan saya dengan praktikumnya itu computational thinking tidak bisa. Gitu ya. Ini dengan computational thinking itu tidak ada maknanya. Jadi contohnya sesuatu hanya melakukan karena kewajiban, tapi tidak punya hati. Itu sangat beda. Kalau yang tidak ada hati itu tidak ada robot. Intinya, robot itu kayak orang menjawab pertanyaan itu dia tidak punya hati. Tapi pemahaman data itu benar. Jadi kita belajar bermakna yang di lapangan ini banyak diajarkan oleh harus belajar benar dan mendalam. Ini tolong bicara baik-baik. Nah, titik itu mendorong anak mempertanyakan. Kalau aku menyelesaikan persoalan, ada cara lain enggak ya yang lebih bagus? Lebih efektif mana? Manusia atau pakai komputer? Adakah pola didukung oleh data apa? Bisakah saya bikin general solution? General solution itu nanti kita program suatu hari, kemudian strateginya apa, langkahnya apa, dan yang rendah hati. Aku bikin solusi, tapi punya keterbatasan. Inilah yang membuat mau. Yaitu, ya aku bisa bikin belajar ini, tapi cuma kuat sampai 1 kilo. Karena kemudian satu kuintal pertama tidak kuat. Kalau berkumpul dipakai satu kuintal berkali-kali kok tidak bisa panas. Nah, menggunakan blender itu ada sertifikasinya. Membuat solusi juga ada sertifikasinya. Kita pelajari dengan cara apa? Cara paling intuitif, gampang dari anak-anak semua kita itu juga. Dan ini bukan buatan kami Bapak Ibu. Negara kami berjuang untuk ini. Jadi eksis itu tidak diperlukan oleh 60 negara para profesi dan sebagainya untuk rakyat. Berikutnya mengenai namanya senjata, saat ini penting tiap hari kita harus tahu berapa juga, berapa berpulang,
Karena kalau tidak tertukar, tidak apa, itu data atau dengan beberapa atau modelnya yang coba-coba. Kalau ini dengan data seperti ini, kemudian dari perkembangannya seperti apa, bukan penelitian, tapi komputer. Nah, inilah semua yang dicoba-coba dengan komputer ini akan mengurangi bahaya, lebih efektif. Itulah yang disebut modeling dari itu. Baik, semua ini karena ini kita punya waktu nanti 20 menit, tapi saya punya pertanyaan. Kalau nanti pertanyaan ini jawab apa yang benar? Tolong jawab. Udah kelihatan? Udah. Ayo, Bapak Ibu melihat apa? Orang tidur. Wanita tidur. Kalau bisa ngecek, tapi mungkin diketik di kertas. Bapak Ibu silakan di yang online ya. Atau di kertas yang tidak bisa cek. Bisa semua. Bisa semua. Kalau bisa semua, kalau ini apa namanya melihat apa di sini? Oh, nggak dikasih. Terus cetak. Woi, apa jenis jaket ya? Jubah ya? Kalau laki-laki menjadi perempuan itu. Dapat slide ini, nggak perlu foto-foto. Ayo. Sangat. Ini karena nggak melihat aku. Wanita pakai jubah. Lengkap kuno. Ayo. Oh iya lengkap. Ya makanya. Ayo Pak ditulis. Mohon maaf. Ayo ditulis. Ini tidak berhadiah tapi ini. Lihat. Ya. Wanita tua pakai hijab. Wow. Lihat. Dari wanita cantik muda sampai wanita tua. Dan ini artinya setiap orang punya sudut pandang. Padahal gambarnya sama. Inilah nanti saat Anda mengajar computational thinking. Jawabannya tidak hanya satu. Seperti itu boleh wanita itu wanita dan seterusnya. Jadi lihat Bapak Ibu, ini berpikir kritis, melihat satu benda dalam berbagai sudut pandang. Itu berpikir kritis. Computational thinking itu kalau Anda nanti mau menyelesaikan persoalan harus punya seperti itu. Ini sekarang ada lagi. Ada siapa apa? Ayo. Sayuran. Sayuran. Apa lagi? Hidroponik. Sayuran ada di hidroponik. Melihat warna. Ayo, sayuran. Bahwa computational thinking ini adalah skill yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks seperti di World Economic Forum yang itu tadi disampaikan, atau kompleks problem solving, terus critical thinking dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Menteri Pendidikan di Indonesia sudah mencanangkan computational thinking gitu ya, dan Kemenak pun juga sudah bekerjasama, dan ada Bibras ini juga bukan di Indonesia tapi internasional. Ini menjadi landasan bahwa ternyata computational thinking itu penting. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi sebelum pertanyaan, bahwa computational thinking itu tidak melulu miliknya orang komputer gitu. Bahwa tadi Bang Rini bilang bahwa computational thinking ini milik semua orang, bisa menyelesaikan masalah-masalah kompleks, bukan hanya matematika tetapi humanitis. Bahasa Indonesia mungkin atau sejarah atau apa itu bisa diselesaikan dengan teknik berpikir computational thinking. Itu mungkin gambaran sedikit sebelum pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan sesi pertama saya memberikan kesempatan kepada dua penanya. Monggo dua penanya, nanti kalau penanyanya ada di sini silakan ke depan untuk namanya pakai mic ini, karena ini berhubungan dengan Zoom. Begitu, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, boleh mengajar. Tunggu Pak.
kan computational thinking, saya bisa dijawab itu langsung sebenarnya. Bu, ini kan pesertanya kan ini kan calon trainer di sekolah masing-masing. Ya. Nah, yang pertama nanti kan ini Bapak Ibu yang ada di sini kan nanti tugas selanjutnya khususnya di madrasah kan potensi akan diwajibkan. Gitu. Artinya Bapak Ibu di sini kan menjadi agen semua, menjadi. Nah, itu bagaimana kalau slide Ibu tadi itu apakah bisa langsung bisa maksudnya biar kita ngambil aja dari Ibu terus nanti waktu Bapak Ibu yang di sini menyampaikan di sekolah ke guru-gurunya tentu bersama kita dari IAIN Salatiga itu menggunakan slide tadi dari Ibu untuk menjelaskan. Saya jawab ya Pak, boleh. Tapi gini ya, Anda menjelaskan jadi ini tuh saya sharing ke calon trainer. Trainer ini akan menjelaskan ke guru, itu masih tetap pakai program. Guru ke siswa itu harus lain ya Lemon ya. Oh iya. Karena anak kecil nggak perlu lah IoT, industri 4. Kalau anak kecil harus latihan bebas, ditarik mundur gitu ya Lemon. Oh iya. Ini maksudnya di sini guruan di sini yang hadir nanti rencananya dari khususnya yang dibawa dari madrasah itu akan dijadikan sebagai guru penggerak kalau nggak bahasanya Pak Kris itu apa? Guru penggerak ya? Iya, jadi nanti sertifikatnya lain Bu. Kalau dari Pak Umar itu yang bisa hadir di sini karena nanti ada kewajiban nanti untuk menggerakkan guru bisa plus mengajarkan ke siswa baru madrasah kan mengeluarkan sertifikat. Jadi yang akan digunakan itu untuk guru-guru bukan untuk siswa. Yang dari Ibu tadi. Justru nanti maaf ya Lemon. Ini boleh kalau selain ini boleh dipakai untuk apapun. Cuma untuk anak-anak kurang cocok gitu aja. Gitu kan? Baik, makasih. Jadi PR-nya Lemon, guru itu harus bikin slide-nya sendiri yang kreatif untuk anak-anaknya. Nah itu nanti yang boleh para trainer ini di-assess begitu ya Lemon ya. Ya silakan karena materi kami ini semua boleh dipakai. Baik, itu udah clear Pak Menset bahwa nanti materinya bisa di-share kepada teman-teman semuanya untuk dipelajari lagi. Jadi sebuah keluarga. Dan kalau ada YouTube-nya, itu mulai mungkin nonton bareng bagian yang ini, terus mengomentari itu juga boleh Lemon. Ya, siap. Begitu. Di YouTube Pak, di YouTube sudah ada. Loh ini bukannya ditaruh di YouTube, tadi pagi katanya mau di YouTube kan? Oh dari itu. Oh ya, ini sudah di-share di YouTube Pak. Makanya mungkin nanti YouTube-nya atau diedit yang mungkin yang nggak cocok itu mungkin dari materi ini bisa jadi kayak nonton bareng terus apa pendapatnya karena sebetulnya PJJ yang efektif itu video itu harus sesingkat mungkin Lemon. Oh ya. Lebih banyak diskusi karena kalau terlalu lama itu orang bosan terus dia akan matikan video terus dia ngapain kita nggak tahu. Nah itu Lemon. Oke, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo. Teman-teman yang lain. Bu Inge, selamat. Jadi, Kris apa Bu? ya apa sih? Gini Bu, yang pertama ini kan gerakan pandai sudah mulai sosialisasi dengan Google. Ini kami akan libatkan teman-teman madrasah itu Bu, sebagai nanti guru beberapa kami tunjuk sebagai guru ini juga gitu Bu Inge. Itu ini informasi dari Bebras Salatiga UKSD seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin Ibu bisa ini guru-guru nanti kan akan sebagai influencer ke guru-guru yang lain. Dari pengalaman Ibu, mungkin kendalanya
seperti apa Bu untuk awal ini kan kita masih TOT, masih banyak pertanyaan kemungkinan, tapi kira-kira biasanya kesulitannya seperti apa, kemudian yang kedua solusinya seperti apa gitu Bu? Mungkin dari pengalaman Ibu yang sudah sekian lama dapat memberikan pencerahan kita untuk mempercepat akselerasi dari gerakan CV ini ke sekolah-sekolah. Sementara itu dulu Bu Inga, terima kasih. Baik, saya jawab. Orang itu bisa menjadi influencer kalau Anda yakin apa yang akan Anda influencekan. Betul nggak? Jadi gini, Anda mau jualan keripik gitu. Anda mesti senang sama keripik itu, mesti makan sama keripik itu. Karena kalau jualan keripik dirinya sendiri nggak senang, kemudian di masyarakat nggak pernah makan keripik itu, gitu kan? Itu nggak akan berdampak. Jadi nomor satu, harus cinta, bukan cinta yang kayak apa? Latihan bebas, ngerti soalnya, kemudian dalam kesehariannya itu mencerminkan tindakan efektif, mikir, nggak asal ceplos, itu akan menjadi influencer yang baik. Itu pengalamanku. Jadi kekurangannya guru itu ngajar, tapi tidak menghayati apa yang dia ajar. Jadi kita diputar istilahnya. Itu mungkin soal itu sih, guru itu harus punya passion, punya ketertarikan minat untuk berpikir jernih itu dengan warna dari dirinya sendiri ya tentunya. Yang berat tidak ada salah. Jadi itu yang akan menambah caranya sebetulnya Anda itu latihan bikin jurnal dan anaknya bisa, anaknya senang. Nomor satu, kalau kita tidak sempat, anak itu kadang-kadang biarkan lebih pintar dari gurunya. Ajarin aja anaknya, ikutin anaknya menang, gurunya ikut terkenal. Kayak aku ini kan anakku menang di International Olympiad, ilmunya jauh lebih tinggi dari diriku. Jadi guru itu harus rela, muridnya lebih pintar, nggak akan senang ngajarin. Kalau guru silat itu kan ada cerita, ilmu sensasi dikasih kalau diambil mati karena takut muridnya materi dia. Gitu kan? Jadi semua ilmu itu dikasih aja, muridnya lebih pintar itu, ya alhamdulillah itu senang gitu loh. Saranku ikuti murid yang menang itu keberhasilan Anda. Gitu ya, kalau menurut aku, ya aku nggak ngerti lagi ya. Pokoknya mencoba semangat, aku senang lagu itu semangat duta bebas loh ya. Siap. Karena punya passion. Jadi punya passion itu guru yang penting, bukan guru yang ajar karena terpaksa. Anak itu kalau dia harus berubah. Biasanya tatap muka, tahu-tahu sekarang hanya online. Sementara materinya belum berubah, jadi masih ibaratnya masih bertonton Bu. Nah ini terus kita masih mikir, ini pertanyaan juga untuk Pak Kris nanti gimana bisa dijawab nanti. Ini strateginya seperti apa, meskipun kita juga masih memikirkan juga pertanyaan ke Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir kita akan diskusi ini bagaimana bisa diterapkan. Mungkin Bu Inga bisa menjawab dulu, memberikan tip-tip pokoknya agar CV ini bukan kita sebagai, soalnya memang ada short term, long term Bu. Short term kita yang di teman-teman yang di acara 3 sama UKSW itu ya Solo Tiko bisa ngirim sebanyak-banyaknya besok kalau ada Bibras Challenge November teman-teman. Tapi kan bukan sekedar itu, pengennya kita kan mencerdaskan anak-anak Solo Tiko dan sekitarnya. Terima kasih. Saya jawab. Jadi ini sudah saja. Mulai tingkat berapa? Kalau di luar negeri mulai anak tahun sampai 12 tahun. Di luar negeri itu dari anak 3 tahun. Dan saya itu punya ponakan anak homeschooling itu yang ibunya tiap hari ngajarin mikir, naruh sendok dan sehari-hari. Jadi kalau ditanya mulai tingkat berapa itu terus mapel atau info, saya tadi mengatakan, mungkin saya ulang lagi, computational thinking ini tidak boleh merusak citra rasa mata pelajaran artinya, karena bukan dimaksud
semua anak bahkan sekolah komputer. Jadi itulah sebabnya di pelatihan mandiri itu nanti bapak itu akan menginput istilahnya. Dan kurikulum informatika itu juga saya nggak tahu di kurikulum Kemenak apa. Mungkin ada baiknya nanti kita diskusi lah tentang informatika di kurikulum Kemenak. Intinya adalah untuk SD itu harus tematik karena dasar berpikir efisien problem solving sehari-hari itu tematik. Ini karena anak SD kan berpikir sistematis, satu menurut teoriku ini kayak orang filsafat. Kan tidak mungkin ada ajaran SD dengan cara kayak itu kan? Ya. Misalnya pengajaran membaca itu zaman sekarang baca gambar dulu, habis gambar kemana? Anda tidak bisa memasarkan mulai ABC atau mulai dari buku yang dia kenalkannya. Jadi bukan metode tapi mau semua harus ini. Nah ini harus pakai strategi. Saya tidak tahu. Kita pisahkan dengan isu lain Redmond tentang kondisi pandemi ya. Kita bicara normal, titik ini perlu, maka saya vitamin itu aja. Terutama sekarang ini anaknya kekurangan gizi. Gitu. Kalau kekurangan gizi, anaknya harus dikasih vitamin. Kalau anaknya makannya udah benar, artinya pelajarannya sudah kuat. Vitamin itu tidak perlu karena vitamin itu sudah ada di sayuran, di buah, di telur, di daging, di karbo yang dia makan. Masalahnya sekarang ini diidentifikasi kurang gizi. Kenapa? Buktinya tes PISA kita rendah. Karena tes PISA-nya rendah, maka diadakan upaya mulai dari literasi dan numerasi karena literasi itu yang membuat anak bisa belajar. Kalau anak itu tidak bisa membaca dalam arti definisiku ya. Nanti kalau mau itu yang menjadi pokok pembelajaran, membaca itu ada level 6, 1 sampai 6 itu bisa. Nggak bisa membaca, nggak bisa berhitung, itu kacau. Lihat, anak nggak bisa membaca, dia nggak bisa belajar apapun dan siapa yang nggak setuju pernyataan saya? Betul kan? Jadi anak itu harus bisa membaca karena jendela dunia. Kalau mikir bervariasi, cerita seperti itu, bahwa kalau nggak bisa mikir itu kemudian itu belum apa bisa apa? Itu aja kalau kita itu pakai apa bisa jalan. Tapi saya bisa diagnosis, kalau nggak ngerti bukan saya kan keluarganya Rp1 misalnya. Nah, dan baca, berpikir, menalar, berhitung. Karena berhitung itu kita nggak kemana-mana bawa kalkulator ya Bapak. Kalau untuk ordernya kecil kita harus bisa cepat. Kenapa? Karena juga untuk belajar. Kita kalau misalnya langsung atau mau belajar, kira-kira kecenderungan atau enggak, itu soal masih hidup dan harus diputuskan dalam waktu singkat. Maka ini punya intuisi terhadap pengukuran. Ini aku berinsop satu praktik. Maka praktik dari nano kalau di wadah. Maka ini kita atau ubah atau dari itu hanya dibentuk melalui literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi itu computational thinking. Kalau sudah ada komputasinya, ada sebenarnya mengundang mau itu kan harus ada step-stepnya. Maka mereka itu kalau mulai dari sekarang, maka itu nggak usah gembar-gembar atau menentukan sistem digital yang penting mata pelajarannya itu masuk akal, bernalar. Terus kalau dikasih soal yang dia belum pernah mencoba dia bisa. Nah ini satu hal. Cara shortcutnya cari dulu tanaman bebas. Jadi guru itu belajar bareng murid. Kalau mau cepat, kenal tanaman bebas.
kedua, masalah pandemi. Bapak Ibu, namanya pandemi ini kondisi tidak normal. Kalau namanya kondisi tidak normal, mau tidak mau kita harus mengurangi mana yang penting saja yang dikasih. Karena dari rumah karena dampingan guru, misalnya itu bapak ibunya tidak bisa ngajari seperti bapak ibu guru. Kedua, anak-anak yang bisa terungkap itu, yaitu kita punya praktikum. Maka tidak ada di rumah itu tidak lengkap laboratorium ini kalau kelasnya makin tinggi. Dengan itu maka pemerintah menurunkan target menjadi yang penting dan angka dijalankan di rumah. Jadi kurikulumnya sekarang ini harus berani. Yang ini tidak penting untuk sekarang. Ini yang penting kalau biasa kelas. Karena priorisasi itu kan dekomposisi materi dan seterusnya harus dipikir oleh guru. Saran itu Rebun kalau mau untuk SD, karena saya nggak tahu, saya itu terlibat di penyusunan pengarahan untuk modul mata PJJ. Itu sudah diintegrasi. Maka dari dulu disesuaikan di rumah. Hidup capek, bikin sambal supaya nggak ngeluh. Kemudian supaya yang tidak keluar rumah tidak ada yang selama dulu masa normal bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya PJJ ini memang bagus. Saya tidak berharap banyak untuk kalangan siswa itu menjadi yang semacam hiburan. Ini yang terkandungan ada sertifikat, kamu berlatih bagaimana anak dunia, ada kesempatan yang boleh sehingga dengan siswa ini mau berpandang waktu untuk ini. Jadi menurut saya memang guru itu sudah umur harus ada arahan minimum supaya dia tidak merasa besar. Kalau tidak ada siswa yang laki-laki semua dikasih Tuhan dari gajinya itu menurut saya hal seperti itu yang mesti dilalui. Tapi guru juga terus jadi seenaknya juga tidak. Jadi ini masalah prioritasi, masalah memprioritaskan. Mungkin itu menjawab yang Ibu tanya tadi. Ada ngumpul 1-2 jam online, gantinya yang berat-berat latihan berat. Itu yang saya bisa jawab. Sudah saya bilang ini karena itulah yang membuat mereka bisa belajar sendiri. Mungkin kalau nanti ada diskusi sendiri mengenai itu literasi dan numerasinya yang saya ajari. Itu yang ada untuk PJJ ini saya sarankan ada arahan untuk madrasah yang minimum. Supaya agak seragam, karena apa yang ada penting dan tidak penting oleh sebuah populasi itu kadang-kadang ada pandangannya. Jadi dikasih yang sama. Itu saranku. Terus tadi itu guru sudah berat ya memang tolong beda ini contohnya dikasih gantinya pelajaran berhitung atau logika atau apa atau kurangi sedikit guru ya sedikit guru ini sedikit dan pertanyaan ya sebetulnya PJJ itu orang SD tidak boleh lebih dari 1 jam sehari online itu ada laporannya 1-2 jam mungkin 2 jam yang online artinya online itu sedikit 1 jam 20 menit kita menjalankan sama guru sama ini kisahnya dia belajar dengan guru yang disediakan untuk self learning seperti yang disediakan oleh pemerintah itu kalau bisa self learning bisa. Nah pertanyaannya terjawab ya Ibu? Jawab ya. Jadi memang harus guru supaya tidak bingung dibuatkan. Nah, pemerintah sudah ada
kalau mau ya silakan karena literasi numerasi itu bagus. Kemudian yang portable ini kami sedang membuat dan akan membuat. Sementara ini ada yang nanti diterangkan Pak Ilya yang bisa dibuka pakai HP, itu aja. Karena membuat soal itu usahanya besar banget. Mengupload soal itu besar, soal bebas ini harus penuh gambar. Kan sekarang internet kita lewatkan dan seterusnya. Jadi kalau boleh di-download, kemudian nanti latihan itu dibikin slide. Saya nanti kasih ke Pak dan cara Pak ini saya bukan nggak pakai online karena tadi anak itu hanya boleh online 1-2 jam per hari sore. Ya sore-sore sambil ditayangkan 3 anak lihat 1 laptop itu kan masih bisa karena idealnya sebetulnya kalau sudah kartu, nanti kalau kartu itu terbit saya sarankan untuk di ini Pak dibagi madrasah sehingga belajar itu pakai kartu bebas bukan pakai buku atau pakai apa. Kalau kartu itu bisa dibagi ke anak-anaknya itu loh, lemur. Karena nanti bisa kartu grup dikasih 5 kartu, sekian kartu, itu dia mainan kartu itu. Nanti kartunya ditaruh di perpustakaan. Itu kami sedang menerbitkan, atau kalau nggak sabar bisa diprint. Terjawab kan? Ya. Terjawab semua. Anda sejak 2016 ini belum bisa berkembang. Kenapa? Karena di Indonesia ini kalau ada barang bagus, gurunya selalu nanya, ini boleh nggak sama pemerintah? Ini melanggar enggak, jadi tidak ada beraninya. Ini tuh vitamin, suplemen, bukan apa namanya makanan wajib. Jadi belum ada kekurangan kami, itu kami nggak punya tenaga untuk sosialisasi, satu juga karena kami mengandalkan video. Yang kedua adalah guru itu masih berat kepelajaran. Nah, mungkin di masa depan kalau yang itu harus ada 1 atau 2 jam ekstra kurikuler untuk latihan pikir, latihan baca, latihan apa berbutet itu tadi yang membuka sekat mata pelajaran. Karena 12 ini bukan ininya, bukan ayatnya, bukan ayat fisika, bukan hanya matematik, bukan hanya apapun. Maka campur-campur. Kalau campur-campur itu susah. Di samping guru menginput di pelajaran masing-masing. Jelas ya? Di masing-masing diinput, tapi ada satu ruang bersama di mana sekat-sekat itu dibuka. Contohnya hidroponik itu. Harusnya di hidroponik sampai 100 meter. Nanti ada yang mengikuti rancang bangunnya, penggunaannya sampai jualan sayurannya, sampai target di mana pondok pesantren itu bisa hidup dari hidroponiknya sendiri. Itu pun harus dischedule karena nggak bisa panen sawi semua. Contohnya hari ini sawi, besok kangkung, besok apa sesuai menu kantin. Itu contohnya itu. Kemandirian pesantren lewat itu sesuai makanan, entah apa itu dilatih. Ya. Terjawab sih. Terjawab. Sudah terjawab semuanya dari pertanyaan Aldi. Baik, Pak. Karena waktunya sudah habis dan masih ada pembicara yang lain, saya atau kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Anggi atas materi yang telah disampaikan tadi Bu Anggi. Kami pikir ya mungkin kami belum mengerti dalam, tapi ini seperti sudah ya kami punya semangat lah, walaupun masih masih belum begitu paham, tapi ini semoga akan
sebagai awalan saja, dan kami akan terus belajar tentang computational thinking. Baik, Bu, maupun Bapak Ibu, kita berikan akses terlebih dahulu kepada Bu Anggi. Bu Anggi, semoga sehat selalu Bu. Sampai ketemu di session lain, di session lanjut ya Bu ya. Yang tadi katanya begitu. Terima kasih. Baik, saya undur diri ya Bapak Ibu, tapi kalau oleh Bun perlu aku, silakan kontak saya. Oke? Terima kasih, bye bye. Sukses ya. Semangat bermanfaat. Ya, semangat. Terima kasih. Bye.